Oke, selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 10. Ini penjualan secara tunai ke pelanggan umum. Nah, ini ada produk dikenakan biaya angkut sebesar 100.000. Pembayarannya itu diterima oleh transfer Bank Mandiri. Oke, yang pertama kita ke penjualan dulu ya, baru ke faktur penjualan. Oke, ini kita ke penjualan. Penjualan baru tuh ke faktur penjualan. Banyak banget yang ngetawain ya. Ini bukan lucu sih guys, tapi lebih ke kasihan cuy. Nah, untuk yang kedua ada dari Oke, berarti kita pilih tanggalnya ini tanggal 10/01/2023. Ini ke pelanggan umum. Nah, di sini ada namanya, kita pilih meja kerja. Kalau aku jadi abang itu malu banget sih guys. Ini kan cewek-cewek. Yang terakhir ada dari abang ini. Yang mana abang ini tuh Meja ketiduran kerja di sekolah sebanyak sampai tengah malam, cuy. 15 piece. Gudangnya kita taruh untuk gudang depannya. Inilah 3 momen lucu saat ketiduran guys. Inilah 3 momen lucu bocil saat beli jajan guys. Untuk yang pertama ada dari bocil ini, yang mana pada saat dia ingin membeli toan bulan, malah minta dibanyakin coklatnya, padahal cuman beli 1.000 guys. Nah, kita lanjut. Setelah itu kita ke penerimaan penjualan. Ini ada dikenakan biaya angkut sebesar 100.000 ya. Ini kita buat beban angkut. Waduh, bapaknya sampai kesel ya. Langsung Kita dikasih buat satu ke botol, cuy. pendapatan Yang kedua, lain-lain ada dari bocil cewek ini. sebanyak Yang mana mereka itu ingin 100.000. beli pentol dengan 500 perak, tapi banyak banget. Setelah itu kita lanjut. Setelah itu kita proses ke pembayaran. Hati-hati bang, itu bukan boneka itu mas. Nah, untuk yang terakhir guys, ada dari bocil ini. Kita pilih Yang mana pada Bank saat dia beli Mandiri. pentol, minta banyakin sausnya guys. Bank Mandiri. Setelah itu kita ubah tanggalnya tanggal 10 Kita tidak mau pelit-pelit sama bulan 1 2023. Inilah 3 momen lucu bocil saat itu beli kita jajan pilih guys. Inilah 3 transfer. momen lucu saat kurir mengantar paket guys. Setelah itu kita simpan. Setelah itu kita masuk pada tanggal 11. Perusahaan menerima penjualan dari TV utama, yaitu ada meja bundar dan meja persegi. Nah, kita pertama itu aktifkan dulu filter penjualan faktur muka, setelah itu ke penjualan faktur penjualan. Pertama dulu kita pergi ke prevensi. Waduh, ini abang kurir ngomong apaan dah? Kocak banget cuy. Nah, untuk yang kedua ada dari abang kurir ini, yang mana pada saat baru mendapatkan kita paket pergi temennya, ke malah filter. dilempar, cuy. Kita aktifkan penjualan. Waduh bang, mentang-mentang pakai temannya sendiri. Faktur di muka. Setelah itu kita simpan. Guys, ada dari abang ini, yang mana pada saat abang ini disuruh foto bukti pengiriman, malah pose cuy. Setelah itu kita pergi ke penjualan, faktur penjualan. Setelah itu kita masukkan ke CV utama. Inilah 3 momen lucu saat kurir mengantar paket guys. Untuk tanggalnya Inilah kita 3 momen taruh ke lucu tanggal saat 11 sadar ada kamera. 2023.
Oke, untuk barang kita taruh meja bundar. Meja bundar sebanyak 10 unit. Dimana pada saat dia nangis, tiba-tiba buganya saat ada kamera, guys. 10 unit di harga 370. Kemudian kita ubah ke depan. Setelah itu kita lanjutkan. Sebut-sebutnya gaya ya, padahal lagi nangis cuy. Nah untuk yang kedua, Oke, ada dari bapak barang yang ini, kedua dimana itu pada ada saat dia meja joget persegi. TikTok, ada kamera yang muncul, guys. Oke, itu ada Nah untuk yang terakhir, itu ada kita buat dari bebek 10 pagi ini, unit. dimana pada saat dia menjaga Gudangnya oke, kamera, udah pas dia bulan depan langsung kita kaget, cuy. lanjutkan. Oke, ini tanggal pengirimannya kita ubah ke tanggal 12/1/2023. Saat hari pertama kerja, guys. Baru kita proses ke pembayaran. Nah untuk yang pertama, ada beberapa ini yang ada pada Oke, saat untuk bank kita ini bank mandiri banyak 8 juta. Untuk tanggal kita ubah ke tanggal 12. Ke tanggal 11 mana itu pasiennya kasihan Bulan 1 banget guys ya. 2023. Nah untuk yang kedua, ada dari tentara Korea ini. Yang Metode mana pada saat pembayaran jenderalnya minta itu centang nasi, transfer. malah nasinya yang dikasih, Oke, guys. setelah itu kita simpan. Setelah itu kita masuk ke transaksi tanggal 12. Perusahaan menerima pengiriman barang penjualan tunai pada tanggal 11 menggunakan mobil box. Oke, kita pergi dulu ke penjualan baru ke pengiriman barang. Penjualan pengiriman barang. Waduh, mbak, itu topinya jenderal loh, mbak. Oke, itu adalah penjualan tunai pada tanggal 11. Saat hari pertama Kita buat dulu tanggalnya tanggal 12 dan 1/2023. Oke, ini dikirim. Inilah 3 momen lucu saat memasak, guys. Pada saat para pemuda ini sedang camping dan merebus mie goreng, abang yang satu ini malah masukin bat. Oke, ini kita ambil pada tanggal 11 ini. Kita ambil ke faktur diminta itu di tanggal sebentar. Pengiriman kita ubah ke mobil box, baru kita ambil pesanan. Oke. Sabar-sabar lah, bertahan-tahan, kumpul-kumpul uang. Kawan-kawan ini yang kasih semangat kamu. Iya ya. Oke, ini penjualan pengiriman pesanan meja bundar. Oke, ini ke meja bundar sebanyak 10 piece. Oke, waktu kita ubah gudangnya. Kenapa?
ke gudang depan. Kita lanjut, langsung kita simpan. Nanti naik Gojek kok pulang? Naik kak? Kak, pulang naik Gojek. Dari kampus aja lah. Jangan di sini. Lalu kita lanjut ke transaksi tanggal 13. Itu adalah perusahaan menerima retur dari CV Abadi atas faktur tanggal 9. Yang di retur itu kursi bar sebanyak 1 piece. Oke, kita ke penjualan, baru ke retur penjualan. Baru ke retur penjualan. Oke, ini pada tanggal 13. Tanggal 13 ini CV Berkah Abadi. Kursi bar ini hanya di retur sebanyak 1, jadi kita ubah sebanyak 1 piece. Oke, kita lanjut. Setelah itu langsung kita simpan ke gudang depan. Oke, langsung kita simpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-14. Perusahaan menerima pelunasan dari CV utama. Oke, itu menggunakan Giro Bank dan tanggal cairnya tanggal 30. Oke, kita pergi ke penjualan, baru penerimaan penjualan. Penerimaan penjualan dari CV utama. Oke, CV utama itu Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri. Ini kita ubah dulu tanggalnya, tanggal 14. Ini kita ambil dulu. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan produk sadar. Oke, kita lanjut. Betul, kita oke, untuk nomor ininya pembayarannya itu giro, menggunakan giro. Oke, untuk nomor C tadi ada 89 Oke, dan tanggal cairnya itu tanggal 30/1/2023. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, kita hapus dulu. Kita masuk ke transaksi tanggal 15, itu untuk memperkerjakan salesman atas nama Bapak Adi. Untuk komisi penjualan itu 3% dan penjualannya sebesar 300.000. Oke, itu dan sampai 1 juta. Oke, itu pertama itu Boleh minta waktu bentar. bisa. Oke, itu ke perusahaan dulu. Oke, perusahaan, lalu ke karyawan. Oke, untuk karyawan kita taruh Bapak Adi, Bapak Andi. Oke, posisi jabatan. Oke, kita buat dulu salesman. Oke, tanggal masuknya ini pada tanggal 15/2023. Oke, ini untuk pajak komisi penjualan dikenakan biaya
langsung kita simpan. Oke, kita lanjut ke buat komisi bertuk ke penjualan. Penjualan bertuk komisi penjualan. Oke, ini kita Kan jatuh ini lagi. pakai bagai. Berapa tadi satu tap? Gocek. Tiga persen penjualan itu Pokoknya penuh percaya diri Kristel tuh sambil makan gitu. Wah, oke, langsung kita simpan. di grup udah sigma coba makan lo gila. Mas, ini gue mau keluarin. Aku kira udah jijik kali. Bisa 300.000. Ini hanya 300.000 enggak rokok madam. sampai sebesar 1 juta. Oke, Sama yang punya warung kan gitu. Warung Siamang namanya tadi tuh. Bang. Anjing copot tuh itu. Iya, kepala itu. Gila. Kurang perhitungan. Belajar Bola di apa? Bang biasanya ngerembas juga lah, main golok segala. Memang sengaja sih, dia sengaja Cok. Dia sengaja Cok, tuh. Wah, itu kan ini aja. Langsung minta maaf deh. Lalu balik gitu. Untung, sebenarnya nggak parah. Dua kali. Memang punya niatan dia anak kembar. Itu di telinganya apa? oke, kita lanjut Kita udah ketawa ya. Ketawa banget bojok segini. Itu kayak itu transaksi tanggal 16 itu Mbak Pandi berhasil menjual secara tunai ciki utama. Oke, pertama kita ke penjualan, waktu faktur penjualan, cara bikin. faktur penjualan. Oke, kita ubah dulu tanggalnya. Bagus lu nyanyi. Ini di tanggal 16 2020. Ini mau bapak-bapak. Oke, ini ke ciki utamanya. Habis nganterin anak nih. Itu ada namanya meja kerja. Meja kerja sebanyak 10. Kurang ajar. Ini ada namanya meja kerja. Meja kerja sebanyak 10 piece. Masukin barang langsung ketemu langsung lambung masuknya ini mah. Meja kerja sebanyak meja kerja sebanyak 10 piece. Oke, ke gudang depan langsung kita lanjut. Baru itu ke meja bundar. Sana nanti kok bisa orang di depan kono narik kodam apa ya? Meja bundar sebanyak 10 piece juga. Cadir kayak gitu tidurnya. Gila. Orang-orang yang Oke, 10 piece. Kita lanjut. sembarang wae, Cok. Rusak kami ge.
Oke, ke meja kaca. Jangan nangis dulu, standarnya ini naikin. Meja kaca sebanyak 10 piece juga ya. Pokoknya menjiwai banget nakut-nakutinnya. Sebanyak 10 piece. Kita lanjutkan. Oke, setelah itu kita ke penerimaan penjualan. Teh yang mak ini mas. Yuk sini. Ya oke. Ya. Tahan cek banyak. Ini ikan lagi yang pon. Ya. Setelah itu kita masuk ke penerimaan Kan mau atraksi Cok, kenapa kagak ditolongin dah? Ini apa lagi coy, akhirnya begini gua mukanya. ini tanda tangan Manula. Itu ada diskon faktur. Itu sebanyak 2%. Oke. Setelah itu kita ke penerimaan penjualan, kita simpan dulu. Proses pembayaran. Dek, kalian ada yang satu dana? Saat Oh bukan Astrea, ini Kita ada biar Pokemon sepeda. Kosong. ini kita ubah ke tanggal 16 1 2023. Lalu kita simpan. Oke. Setelah itu kita lanjut pada transaksi tanggal 17. Itu Bapak Andi berhasil menjual ke PT Sentosa. Oke, kita aktifkan dulu filter tukar faktur. Pertama, kita ke terus pengaturan preferensi. Kita aktifkan filter tukar faktur di penjualan. Tukar faktur, setelah itu kita simpan. Tapi kalau sudah di meja makan cuma coba. Setelah itu kita ke penjualan, baru ke faktur penjualan. Setelah itu kita pilih tanggalnya, ini tanggal 17 2023. Ini pelanggannya ke PT Sentosa. Oke, ini ada namanya meja kaca. Kasih bang, player bang. Azab tukang musuh. Oke, meja kaca ini ada sebanyak 23 unit, 23 piece. Setelah itu kita lanjut. Di SMK nggak sih? Sakit banget ini kepalanya, Cok. Oke, di sini nggak ada diskon, lanjut kita langsung kita simpan. Oke, setelah itu kita lanjut kepada tanggal 20. Itu PT Sentosa dan atas meja kaca banyak 1 piece. Oke, untuk kita klaim ke gudang depan. Oke, pertama kita pergi dulu ke itu klaim pelanggan, ke pengaturan preferensi, baru itu kita pergi ke
Suara dulu dengan selisih nilai persediaan ke penjualan. Ya, ini atau enggak ini topinya dilebihin gitu. Apalah dia blok-blok. Ini jenis kodamnya apa nih? Nempel-nempel begini nih. Oke, ini ke barang selisih barang diterima. Oke, kita simpan. Jujur bukan jujur. Oke, setelah itu kita lanjut ke Mukanya orang bener aja, ekspresinya tuh dapet banget gitu. preferensi akun perkiraan. Yang penting beda aja mbak ini syusyur. Singkat padat syusyur. Bertu ke penjual. Ini mah yang dipukul badan, yang kena hati tapi ini. Tapi cakep sih dia. Perkiraan Ini love language-nya killer attack gitu. penjualan, klaim pelanggan. Oke, penjualan. Lucu banget kamu. Pelan saja, jangan sampai rusak ya, pelan-pelan saja. Lebih baik lambat daripada Penjualan selamat. Lebih baik lambat asal selamat. Tapi Makanya Pak jadi bener tuh udah. ini penjualan udah Kasih doa aja, di jadi jatuh penjualan. bapaknya kan. Setelah itu sama ini Kan Dora kagak ngeliat peta ini. Iya nggak? Marja Dora ini coy. Wah, kok bisa lah, iyalah. ini nggak ada yang mau diubah. Langsung kita Mana simpan. mana doranya nih. Oke, selanjutnya Muka udah tahu kalau di rumah kalau dihantam aja mama kita masuk kepada tanggal 21. Tanya mama siapa? Mengirimkan meja kaca ke PT Sentosa. Oke, kita ke pelanggan dulu, baru ke penjualan. Oke, pelanggan. Oke, pelanggan. Balikin bang, gua alah main comot-comot aja. Oke, cari pelanggan itu PT Sentosa. Teriak mbak, teriak. Apa susahnya teriak? Kalau teriak tadi biar digebukin tuh dia. Bang editin biar mukanya nggak kayak gitu. Editin gak sopan banget Mari maksa kita ke cowok. pelanggan Apa dulu. susahnya sih? Bapak kamu sakit apa dulu? Gak sakit, mendadak kah? Baru Iya, kita kayak klaim disamperin. pelanggan. Sih, Bang. Kayaknya si abang ini tuh ngejar si kakak ini. Dapet. Tapi enteng banget ini. Gue sumpahin emak lo beli Indomie di gedung bumbu. Jangan gimana makannya kalau kagak ada bumbu kagak sedap. Kita ke pelanggan dulu, baru Kau tinggal sini ke? Udah dia nama pelanggannya. Orang tuh kuning dan bibir Surya begini kangen masa kecil. Lah lu aja masih kecil gimana mau kangen masa kecil? Gue udah kelas 3. Oke, tadi udah di apa? Kita lanjut ke transaksi ke tanggal 22 itu Bapak Andi penawaran penjualan ke TV Berkabadi. Oke, pertama kita ke penjualan, baru ke penawaran penjualan. Bapak makan semua udah sekali makan enak gitu. Paling besok nanti dengan gagah dan berani abang-abang ini pesan lo pakai Kita ke penjualan. Bro ini mengira dia bisa kembali ke checkpoint, nggak bisa bang, nggak bisa spawn. tanah nih. Baru itu setelah itu kita ke Wah, suruhin boy, suruhin. penawaran penjualan. Kucing kok. Ini mah kodam ini kodam. Ini kodamnya Umi nih. Oke, kita taruh tanggalnya tanggal 23/01/2023. Coba di-download nih kayaknya kodamnya. Kamu kok jadi cowok Masuk ke gak banget ceruk sih? TV Jajan Berkabadi. aja udah socu ya. Gak pengen apa aja keluar malam-malam naik Oke, motor. ini ada berdua. meja Saya bundar. bisa. Ya nggak apa-apa guys, ya nggak apa-apa. Ini sebanyak Yang penting jawab 30 jujur aja. Daripada ngasih bahagia, ngasih ini, ngasih itu, ternyata kagak. Usah. Oke, penjual. Oke, setelah itu ada meja persegi. Wah,
biasanya tuh rokok digituin atau apa gitu sumpit pisau agak ngeri salah dikit buntung. Oke, itu sebanyak 20. Oke, kita langsung kita lanjut. Transisinya smooth banget sih. Nah, bagus sih. Oke, terakhir pada meja Ini kaca ya, dinamakan meja definisi kaca. udah tua tinggal menikmatin hasil aja. Itu ada sebanyak 30. Pesan sih mana kampus? Tapi lucu sih abangnya cok. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita simpan. Kapan? Udah gua nggak dendam banget tuh kecil. Oke, setelah itu Tikusnya. Iki pengalaman. Nah ini bis gede. Wong nyepeda, yo aja cedak-cedak wis. Nah sawaya bis. Sepeda nih goreng. Nak ketampangan tronton sono. Ya. Iya, ya, oke. Oke, aman, Nak. Iki pengalaman. oke, setelah itu Saya ngecek kaki. Iya, ya, pesanan penjualan TV berkarbadi nomor PO 0119 atas penawaran penjualan tanggal 22. Oke, kita ke penjualan, lalu ke pesanan penjualan. Itu haram. Mau aku baca. Penjualan, pesanan penjualan, Mau ihal lagi. Ihal lagi. penerimaan pesanan. TV berkarbadi. Tidak starting aja. Mana sayang Ada starting pempek starting. Ini pada tanggal 23. Dipsi bang, sabar. Udah Oke, ini kita ambil dari pesanan. Dia juga sih dia maunya Lala, kenapa kita yang marah? Yang paling sayang cuma Wan. What he doing? Ini kita ambil pada pesanan tanggal 22. Sembarang jarinya. Ya, boleh juga nih ya. Buat latihan juga oke sih. Maksudnya latihan itu memenuhi. Kita ambil. Oke, lanjut. Setelah itu ada nomor PO itu 0119. Oke, setelah itu kita simpan. Selanjutnya transaksi tanggal 24 itu menyimpan barang ke TV berkarbadi. Oke, itu ke mobil box gudang depan. Baru kita ke penjualan, batu pengiriman barang. Penjualan, pengiriman barang. Di sini ngumpulin biaya nikah. Apa katanya? Oke, ini ada namanya TV berkarbadi. Tengok rambut nih. Ini pada transaksi tanggal 24/01/2023. Oke, ini ada pengiriman melalui mobil box. Oke, ini ada namanya meja bundar. Meja bundar sebanyak 15. Oke, 15. Kita lanjut. Oke, selanjutnya ada namanya meja persegi. Itu ada sebanyak 20. Suara hero Mobile Legends. Di sini ada 3. 20 kita lanjut. 50,9. Hal unik di GTA yang nggak bisa dilakukan Seterusnya di GTA 5. baru Di ada, GTA kita bisa setelah kita menempelkan lanjut ada bom satu tempel lagi. di PC. Namun bom tempel di GTA 5 nggak bisa nempel layaknya di GTA cuy. Gue kecewa sih, padahal ini Itu sebuah ada game. namanya meja kaca. Bisa nyala Begini. dengan gaya kungfu.
Hal ini nggak bisa kita lakukan di GTA 5 karena karakter di GTA 5 belum bisa menirukan gaya kungfu dari CJ cuy. Di GTA seajika karakternya jatuh dari motor, jatuhnya tuh Meja dengan kaca. cara freestyle dulu cuy. Namun hal ini nggak bisa kita lakukan di GTA 5. Coba lihat tuh, karakternya pasrah gitu aja guys. Itu ada sebanyak Kita bisa nebeng di 15. mobil NPC dan karakternya tetap santuy. Hal ini nggak bisa kita lakukan di GTA 5 karena karakternya lemah banget guys. Masa gitu aja nggak bisa coba. Oke, ini kita Di GTA lanjut. kita bisa pakai 2 senjata dan Setelah ini itu kita OPA. simpan. Namun hal ini nggak bisa kita lakukan di GTA 5 yang cuma bisa bawa 1 Mungkin ini bakal jadi kali terakhirku sewa Oke, villa. selanjutnya tanggal 25 Soalnya kemarin pas kita kecampur. itu perusahaan menerima sisa barang ya ke CV berkabadi. Oke, kita ke penjualan baru pengiriman barang. Ke penjualan baru pengiriman barang. Semuanya sesuai sama ekspresi kita. Aji bilang apa? Tampan suatu. Kok bisa-bisanya kita udah janji check-in jam 3. Tapi pas kita datang ke villanya, Oh, ini kita udah pengiriman barang. Oke, ini pada tanggal 25 2023. Oh, kirim ke ini kirim ke CV Berkas. Tanggal 25 2023 itu pengiriman mobil box. Ambil aja satu-satu. Mobil box itu kita ambil Hah? Naik baca kan? Mama mau nelfon sih. Bilang aja dulu. ini Kak sini. bisa guys. Sana. Oke, tanggal 23. Terus setelah itu kita mau simpan. Tanggal 26 itu perusahaan melakukan penagihan ke CV Berkah. Oke, kita pengiriman pesanan pada tanggal 24-25. Oke, kita ke penjualan baru ke faktur penjualan. Penjualan baru ke faktur penjualan. Ke CV Berkah. Ini pada tanggal 26 2023. Pengiriman tanggal 24. Dia naik baca dari kamu. Tanggal 25. Oke, lanjut. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transaksi dari tanggal 26 Januari 2023. Perusahaan menerima deposit dari CV Utama Jaya sebesar 6.500.000 termasuk pajak. CV Utama Jaya membayar melalui transfer ke rekening Bank Mandiri IDR. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh CV Utama Jaya untuk mengurangi nilai faktur penjualan berikutnya. Jadi kita buka e-create online, pergi buka penjualan, pergi ke halaman penjualan, uang muka penjualan, uang muka penjualan. Nama pelanggannya adalah CV Utama Jaya. Ya. Tanggalnya yaitu tanggal 26 Januari.
26 Januari 2023. Nomor SO-nya nggak ada. Uang mukanya yaitu sebesar deposit dari CV yaitu sebesar 6.500.000. Uang mukanya 6.500.000 termasuk pajak. Termasuk pajak. Berarti pajak kena pajak. PPN sebesar 11%. Tanggalnya oke. Oke. Untuk keterangannya yaitu menerima deposit atau menerima uang muka. Perusahaan menerima deposit atau uang muka dari CV Utama Jaya. Oke, itu saja. Selanjutnya proses pembayaran. Untuk tanggalnya itu tanggal 26 Januari 2023. Dan metode bayarnya itu transfer bank karena dicantumkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri keterangannya itu perusahaan menerima deposit. Utama Jaya itu dan CV Utama Jaya membayar melalui transfer. CV Utama Jaya membayar melalui transfer. Ini habis itu simpan. Oke, ini tutup saja. Next. Oh, ada quiz. Berapakah sisa uang di Bank Mandiri IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Kita cek melalui kas Jambank History Bank. Kas Jambank History Bank. Tanggalnya dimulai dari 1 Januari 2023 sampai 26 Januari 2023. Untuk uangnya Bank Mandiri IDR. Oke, kita cari. Nah, ini tanggal 26 Januari. Saldonya yaitu sebesar 396.31.710 rupiah. Ini saldonya ya. Oke, ini tutup saja. Next, kita lanjut ke transaksi tanggal 27 Januari, di mana CV Utama Jaya melakukan pesanan penjualan kepada perusahaan dengan detail sebagai berikut, yaitu kursi kerja kuantitasnya 45, kursi bar kuantitasnya 75. Oke, kita pergi ke pesanan penjualan kita. Buka accurate-nya. Pesanan penjualan. Itu aja. Oke, untuk pelanggannya yaitu CV Utama Jaya. Ketik Utama Jaya. Untuk tanggalnya yaitu tanggal transaksinya yaitu 27 Januari 2023. Untuk pesanan penjualannya, nama barangnya itu yang pertama kursi kerja. Kuantitasnya 45.
Untuk informasi gudang dan penjual nggak ada, yaitu lanjut aja. Yang kedua yaitu kursi bar sebanyak 75. Nggak ada informasi gudang, nggak lanjut. Untuk informasi lainnya yaitu CV Utama Jaya melakukan pesanan penjualan. Oke, tanggal pengiriman yaitu tanggal 28, dimana ada dicantumkan yaitu usaha mengirimkan barang sekaligus tagihan. Mengirimkan barang dari CV Utama Jaya, berarti dari sini kan CV Utama Jaya mengirimkan, berarti pengirimannya di tanggal 28 Januari 2023. Untuk pengirimannya menggunakan apa tidak dicantumkan, ya, lanjut aja. C, apakah udah lengkap semua? Oke, dan Utama Jaya, oke. Jabar Utama Jaya 45, oke, dan lengkap, tinggal simpan. Ini tutup saja. Next, kita ke tanggal 28 Januari. Perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan CV Utama Jaya pada tanggal 27 Januari. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Atas tagihan ini CV Utama Jaya menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Oke, berarti di penjualan ada faktur penjualan, faktur penjualan. Untuk nama pelanggannya yaitu CV Utama Jaya Utama. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 28 Januari. Oke, habis itu kan ada mengirimkan barang atas pesanan penjualan CV Utama dari tanggal 27, berarti dari ini kan. Berarti kita ambilnya dari pesanan. Dari tanggal 27. Lanjut. Ya. Barang dikeluarkan dari gudang depan, berarti kita ubah gudangnya dulu. Depan. Oke. Atas tagihan ini CV Utama Jaya menggunakan deposit SD yang sudah diberikan sebelumnya. Berarti yang lainnya enggak. Kita pergi ke uang muka, berarti kita cari di sini dari tanggal 26 Januari 6.500.000. Oke. Pergi ke info lainnya. Alamat usah diisi, yaitu untuk keterangan yaitu perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan CV Utama Jaya. Untuk tanggal pengiriman udah pas tanggal 28 Januari 2023. Cek lagi pada lengkap, uang lengkap 6.500.000 tanggal 26 48 CV Utama Jaya depan. Habis itu simpan. Oke, ini tutup aja. Next, kita lanjut ke transaksi tanggal 28 Januari, di mana perusahaan menerima penjualan dari CV Inti Makmur dengan detail barang sebagai berikut, yaitu nama produk yang pertama kursi kaca dengan kuantitas 25, kursi bar dengan kuantitas 70. Atas penjualan ini, perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2%. Pelanggan
lakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR. Kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 29 Januari. Yang pertama yaitu kita aktifkan fitur penjualan. Oke, berarti kita buka create-nya, pengaturan, preferensi, fitur, ya, untuk penjualan. Pastikan sudah checklist waktu dibuka mendahului pengiriman. Sudah di checklist, tinggal simpan. Next, pergi ke penjualan, faktur penjualan. Faktur penjualan. Oh, maaf, kita buat pelanggan baru dulu dengan mengetik nama CV Inti Makmur di kolom pelanggan, yaitu penjualan pelanggan. Namanya ada CV Inti Makmur. Mata uangnya Indonesian rupiah, Indonesia DR. Habis itu simpan. Baru pergi ke halaman faktur penjualan. Nama pelanggannya CV Inti Makmur. Tanggalnya di tanggal 28 Januari 2023. Januari 2023, 28 Januari 2023. Oke. Untuk nama produknya yaitu kursi kaca. Kursi kaca sebanyak 25. Gudang depan. Oke. Untuk kedua yaitu kursi bar sebanyak 70. Oke. Lanjut 25, 70. Atas penjualannya perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2%. Kita klik yang ini, 2%. Lanjut. Untuk info lainnya, oke. Pembayaran, oke. Kemudian barang akan dikirim, berarti dikirim ke pergi ke halaman info lainnya. Kita cek tanggal pengiriman 29 Januari 2023. Tanggal pengirimannya yaitu tanggal 29 Januari 2023. Untuk keterangannya yaitu perusahaan menerima penjualan dari CV Inti Makmur. Tinggal copy aja. Untuk pengirimannya tidak dicantumkan pakai apa. Oke, tidak dicantumkan, berarti biarkan saja. Oh ya, faktur di muka, berarti aktifkan faktur di muka ini ya. Cek di sini, di situ cek yang lain. Oh, udah pas. Transfer melalui transfer berarti COD, tunai, setelah tunai. Oke, habis itu proses pembayaran. Menggunakan Bank Mandiri IDR. Oke, banknya Mandiri IDR. Untuk metode bayarnya transfer. Pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer. Melakukan pembayaran melalui transfer. Tanggalnya yaitu tanggal 28 Januari 2023. Oke, itu
CV Inti Makmur, Bank Mandiri IDF, tanggal bayarnya 28 Januari. Oke, selanjutnya simpan. Next, tanggal 29 Januari, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 28 Januari 2023. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Berarti ke penjualan pengiriman barang. Ini tutup dulu. Penjualan pengiriman. Nama pelanggannya tuh katanya pengiriman barang atas penjualan tunai dari tanggal 28 Januari. Berarti CV Inti Makmur. Tanggalnya yaitu tanggal 29 Januari 2023. Untuk barangnya yaitu dari faktur di muka ya, tanggal 28 Januari. Klik lanjut. Info lainnya yaitu kita isi ini. Oke, alamatnya nggak usah, FOB nya nggak usah. Oh ya, ubah gudangnya atau dicantumkan dikeluarkan dari gudang depan. Oke, berarti depan dan depan apa. Habis itu tanggalnya 29 Inti Makmur. Habis itu simpan. Next, ke transaksi tanggal 30 Januari. Perusahaan menerima pelunasan dari PT Sentosa atas invoice nomor 11245 dan 33990. Pelunasan dilakukan dengan Giro Bank Mandiri IDR dengan nomor CG 779001 dan tanggal cairnya 10 Februari 2023, yaitu pergi ke penerimaan penjualan. Oke, itu aja. Penerimaan penjualan diterima dari PT Sentosa banknya yaitu menggunakan Bank Mandiri IDR. Untuk invoice-nya 11245 kita cari dari ini. Ya, ini 11245, tinggal klik lanjut. Next, yaitu 3390. Saya di sini juga 3390 ya, yang ini. Klik lanjut. Oke, habis itu nah, tanggal bayarnya yaitu tanggal 30 Januari 2023. 30 Januari 2023. Info lainnya, metode bayarnya menggunakan giro, cek atau giro. Nomor ceknya yaitu CG 779001. Tanggal ceknya yaitu tanggal cairnya
cek tersebut, yaitu 10 Februari. Untuk keterangannya yaitu perusahaan menerima pelunasan dari PT Sentosa. Oke, kita cek. Lima 3390 menggunakan giro Bank Mandiri IDR. Oke, cek giro dengan cek 10 bulan 2 10 Februari 2023. Oke, habis itu simpan. Oke, next. Ini tentu saja next. Ke tanggal 31 Januari, perusahaan menerima pelunasan dari CP Berkah Abadi atas invoice tanggal 9 Januari. Pelunasan dilakukan dengan transfer Bank Mandiri IDR senilai 15 juta. Kelebihan bayar dikembalikan kepada CP Berkah Abadi dengan transfer kembali melalui Bank Mandiri IDR. Berarti ke penjualan, penerimaan penjualan. Penjualan, penerimaan penjualan. Nama diterima dari CV Berkah Abadi menggunakan Bank Mandiri IDR. Kita ambil dari sini waktu berlunas dari tanggal 9 Januari yang ini kan ya, berarti ini dihilangkan tentangnya cuma ini aja. Oke, lanjut. 15 juta. Tanggal bayarnya itu tanggal 31 Januari 2023. Dia menggunakan ya dengan transfer. Berarti transfer bank. Keterangan yaitu penerimaan hutang. Ya. Oke, disitu cek tanggalnya 31 Januari. Transfer bank. Itu simpan. Ini lanjutkan aja. Tepat tidak berada di halaman penerimaan penjualan. Kita buat sekali lagi yaitu CV Berkah Abadi. Oke, ini aja pakai kredit ya, retro kredit ya. Oke, berarti kelebihan pembayarannya sebesar 5.647.700 rupiah. Keterangannya ini menggunakan transfer bank sama transfer bank Bank Mandiri IDR. Bank Mandiri IDR. Oke. Itu keterangannya yaitu kelebihan bayar pengembalian kelebihan bayar kelebihan pembayaran. Tanggalnya yaitu tanggal 31 Januari 2023. Oke, habis itu kita cetak pakai kredit atau kredit karena dibilang yaitu gunakan fitur retro kredit ya kan. Berarti udah dicentang yang ini. Cek lagi transfer bank CV Berkah Abadi. Oke, habis itu
tanggal 16 Januari. Perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma atau gratis ke beberapa pelanggan. Perusahaan yang telah menjadi pelanggan setiap perusahaan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemasaran perusahaan. Produk yang diberikan adalah kursi santai sebanyak 15 piece dikeluarkan dari gudang depan. Oleh karena itu, bagi accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kegiatan ini ke dalam akun lunak pemasaran. Buatlah akun baru dengan informasi sebagai berikut. Jadi kita terlebih dahulu buat akun baru dari buku besar dan akun perkiraan. Besar, akun perkiraan. Tipe akunnya yaitu beban. Kode perkiraannya yaitu 6104. Untuk nama akunnya yaitu beban pemasaran. Ya. Dari situ simpan. Tambahkan akun beban pemasaran pada menu berikut, yaitu pengaturan, preferensi, akun perkiraan, penyesuaian persediaan. Jadi ke pengaturan, preferensi, akun perkiraan, penyesuaian persediaan. Berarti di bagian penyesuaian persediaan, akun penyesuaian, tambahkan beban pemasaran. Dari tambahkan, habis itu simpan. Lalu input penyesuaian persediaan. Dari menu persediaan, penyesuaian persediaan. Penyesuaian persediaan. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 16 Januari 2023. Untuk produknya yaitu kursi santai sebanyak 15 piece. Kursi santai. Nah, untuk tipe penyesuaiannya, karena perusahaan memberikan produk secara gratis, berarti tipe penyesuaiannya menjadi pengurangan sebanyak 15 piece. Untuk gudangnya dikeluarkan dari gudang depan. Lanjut. Untuk info lainnya, nah akun penyesuaiannya kita ganti menjadi beban pemasaran. Untuk keterangannya yaitu perusahaan memberikan produk secara gratis ke beberapa pelanggan. Cek sekali lagi. Di situ simpan. Next, kita ke transaksi tanggal 17 Januari. Mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Nama paket promonya itu paket kerja, satuannya paket, harganya yaitu 700.000 per paket, isinya yaitu 1 piece meja kerja dan 1 piece kursi kerja. Paket ini dikenakan PPN sebesar 11%, maka kita
barangnya karena dia satuannya pakai, berarti jenis barangnya termasuk truk. Kode barangnya oke, nggak usah diubah. Satuannya yaitu pakai. Oke, next kita ke halaman penjualan pembelian. Ini hilangkan centangnya. Kenapa dihilangkan? Karena ada dicantumkan 700.000 per paket. Jadi hilangkan isi 700.000 per paket. Untuk PPN-nya yaitu sebesar 11%. Oke. 11%. Untuk rinciannya yaitu dari ini, isinya yaitu meja kerja banyak 1 piece, yang kedua yaitu kursi kerja, kursi kerja 1 piece juga. Oke, udah lengkap semua. Cek sekali lagi. Habis itu simpan. Nah, klik di sini, maka muncullah barang dan jasa yang baru, yaitu ini, paket kerja, jenis grup, satuan paket. Kita lanjut ke transaksi tanggal 18 Januari. Pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai untuk paket kerja sebanyak 5 paket. Pembayaran melalui kas IDR dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Jadi buka menu penjualan, faktur penjualan, faktur penjualan. Pelanggannya yaitu pelanggan umum. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 18 Januari 2023. Oke, untuk barangnya itu paket kerja sebanyak 5 paket. Kerja 5 paket. Lanjut. Ya, barang dikeluarkan dari gudang depan. Ubah gudangnya, ubah gudang depan. Diubah. Untuk info lainnya, karena dia membeli secara tunai, berarti syarat pembayarannya COD. Untuk keterangannya itu pembelian secara tunai. Tanggal pengirimannya yaitu tanggal 18 Januari. Ya, 18 Januari 2023. Habis itu proses pembayaran. Pembayaran melalui kas IDR. Kas IDR. Tanggal bayarnya 18 Januari 2023.
ya. Info lainnya, metode bayarnya udah cocok, tunai. Keterangannya yaitu pembayaran atas penerimaan penjualan secara tunai. Di situ simpan. Oke, ada kuis. Berapakah sisa uang kas IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Oke, buka kas bank, history bank, kas bank, history bank. Metode bayarnya melalui kas IDR 1 Januari 2023 sampai 18 Januari 2023. Oke, berarti yang ini ya. Penerimaan penjualan secara tunai. Saldonya Rp8.885.000. Yang ini. Oke. Next, kita bahas ke transaksi 19 Januari. Perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna dari produk kursi santai sebanyak 10 piece. Dalam modifikasi ini, ada biaya modifikasi yang dikeluarkan yaitu sebesar 250.000 dan akan dialokasikan sebagai akun beban operasional lainnya. Jadi yang pertama kita buat yang ini dulu. Di job costing persediaan pekerjaan pesanan. Persediaan pekerjaan pesanan. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 19 Januari 2023. Untuk barangnya yaitu ya kursi santai sebanyak 10 piece. Kursi santai 10 piece. Untuk gudangnya yaitu dari gudang depan. Pas, klik lanjut. Untuk biaya lainnya yaitu biaya modifikasi itu dialokasikan sebagai akun beban operasional. Sebesar 250.000. Oke, lanjut. Untuk info lainnya yaitu referensi pelanggan gak usah diisi. Akun pekerjaannya yaitu persediaan dalam proses. Aku selisih biaya sudah pas yaitu beban pokok penjualan. Dan untuk keterangannya yaitu kita isi yang ini menyelesaikan yaitu perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru. Oke, cek sekali lagi, udah pas belum? Setelah itu simpan. Setelah sudah menyelesaikan bagian ini, selanjutnya kita menyelesaikan bagian ini. Nah, untuk yang ini kita buka menu dari persediaan barang dan jasa. Untuk nama barangnya yaitu yang ini, nama produk kursi pesanan. Untuk kategorinya yang ini, kursi. Untuk jenis barangnya yang ini, persediaan, udah pas. Satuannya yaitu
piece. Oke, ya. Ke halaman penjualan atau pembelian. Ada dicantumkan harga jual 950 per piece, dikenai PPN sebesar 11%. Sekali lagi, setelah itu simpan. Next, lanjut ke transaksi tanggal 20 Januari, di mana menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus atas transaksi pesanan pada tanggal 19 Januari. Diselesaikan ke produk berikut ini, yaitu produknya kursi pesanan sebanyak 10 piece dan dikeluarkan dari gudang Jepang dan dikenai PPN 11%. Atas produk ini, perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada PT Inti Furniture, dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Dan kasus ini yang pertama yang harus kita buat yaitu kita buka dulu ke menu persediaan, penyelesaian persediaan. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 20 Januari. Untuk nomor pekerjaannya klik aja yang ini. Untuk tipenya udah pas yaitu barang. Untuk barangnya yaitu kursi pesanan. Kuantitasnya yaitu 10 dari gudang depan. Oke, udah pas satuannya piece. Oke, klik lanjut. Untuk info lainnya yaitu menyelesaikan pengerjaan khusus atas transaksi pesanan pada tanggal 19 Januari. Habis itu simpan. Selanjutnya buat faktur tagihan. Buka di menu penjualan, faktur penjualan. Pelanggannya yaitu PT Inti. Untuk nama pelanggannya yaitu PT Inti Furniture. Untuk tanggalnya itu tanggal 20 Januari. Untuk barangnya yaitu kursi pesanan sebanyak 10 piece, dikeluarkan dari gudang depan. Dikenai PPN. Di situ klik lanjut. Oke, untuk info lainnya syarat pembayaran udah pas COD. Keterangannya yaitu perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada PT Inti Furniture.
Cara pengirimannya yaitu perusahaan kan ada dicantumkan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya, berarti di tanggal 20 Januari pengirimannya. 20 Januari 2023 untuk pengirimannya menggunakan multibox. Ya. Setelah itu cek sekali lagi. Oke, habis itu simpan. Next, lanjut ke transaksi tanggal 20 Januari juga, di mana perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Untuk detail barangnya sebagai berikut. Nah, untuk kasus ini kita buka ke menu persediaan pemindahan barang. Ini tutup dulu. Persediaan pemindahan barang. Yang pertama proses kirim barang dulu. Jadi dari kasus ini ada 2 kali, yaitu yang pertama kirim barang dan yang kedua yaitu terima barang. Nah, yang pertama itu kirim barang dari gudang belakang ke gudang depan. Dari gudang belakang, gudang tujuan yaitu depan. Nah, untuk tanggalnya yaitu tanggal 20 Januari 2023. Untuk nama barangnya itu kursi kerja. Kuantitasnya itu 5. Klik lanjut. Nah, yang kedua tuh meja persegi. Kuantitasnya tuh sama 5. Klik lanjut. Setelah itu kita taruh info lainnya, yaitu melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Oke, udah lengkap semua. Setelah itu simpan. Nah, yang kedua tetap di halaman pemindahan barang. Kan tadi kirim barang, berarti sekarang terima barang. Oke, kita taruh tanggalnya terlebih dahulu, yaitu 20 Januari 2023. Oke, kita ambil di sini dari pemindahan barang. Oke, klik lanjut. Info lainnya yaitu menerima pemindahan barang dari gudang. Udah lengkap semua, setelah itu simpan. Tampilannya seperti ini. Oke. Next, kita bahas ke transaksi tanggal 21 Januari, di mana mengadakan paket santai dengan detail sebagai berikut, yaitu nama paket promonya paket santai, satuan paket harganya 550 per paket,
Isinya yaitu 1 piece meja bundar dan 1 piece kursi santai. Paket dikenakan PPN. Nah, yang untuk kasus ini kita buka ke menu persediaan barang dan jasa. Persediaan barang dan jasa. Nah, untuk nama barangnya yaitu paket santai. Untuk kategorinya nggak usah diisi. Jenis barangnya karena dia kan per paket kan, berarti jenis barangnya termasuk ke grup. Untuk satuannya yaitu paket. Selanjutnya ke penjualan pembelian, hilangkan centang yang ini. Harga jual satuan yaitu 550 per paket. Oke, dikenai PPN 11%. Oke, selanjutnya rincian grup untuk barangnya yaitu meja bundar masing-masing 1 piece. Oke, kursi santai 1 piece juga. Kursi santai. Oke, lanjut. Oke, cek sekali lagi apakah sudah lengkap atau belum. Selanjutnya simpan. Oke. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi ke tanggal 22 Januari, di mana CV Berkah Abadi tertarik untuk memberi secara kredit paket santai sebanyak 20 paket. Barang tersebut dikeluarkan dari gudang depan. Maka selanjutnya kita buka accurate, buka menu penjualan, faktur penjualan. Buka menu penjualan, faktur penjualan. Oke, untuk pelanggannya yaitu CV Berkah Abadi. Oke, tanggalnya yaitu tanggal 22 Januari. Untuk barangnya, karena tertarik membeli secara kredit paket santai, maka kita cari di sini paket santai. Oke, kuantitasnya 20. Oke, ya. Barang dikeluarkan dari gudang depan, berarti ini klik lanjut dulu. Untuk ubah gudangnya yaitu dari sini, ubah gudang depan. Klik ubah. Untuk selanjutnya ya, dikeluarkan dari gudang depan. Oke. Selanjutnya tambahkan informasi lainnya. Cek keterangan CV. Untuk keterangannya tuh CV Berkah Abadi tertarik memberi secara kredit. Untuk tanggal pengirimannya samakan aja, yaitu tanggal 22 Januari.
Untuk pengirimannya tidak dicantumkan. Oke, habis itu simpan. Oke.